kejadian ya Kak, yang seperti yang kita ketahui dia itu sangat-sangat menarik diri, sangat tidak mau berinteraksi dengan orang asing. Ketika diajak untuk melakukan kegiatan kan dia sangat-sangat pasif. Kenapa? Karena pergelangan tangannya itu sangat-sangat lemah. Lalu dia secara berpikir, karena dia terlalu sering dipersalahkan, jadi kemampuan dia untuk menilai sesuatu itu salah atau benar sangat-sangat kurang, sehingga dia selalu merasa bersalahnya tuh tinggi. Akibatnya ketika dia melakukan suatu hal atau ketika dia kita tidak memberikan penilaian, tapi dia selalu menilai dirinya dia sedang dihakimi orang lain. Gitu. Kalau pasca persidangan ini otomatis setelah beberapa bulan kemudian trauma itu muncul lagi, kondisi itu muncul lagi. Tapi puji Tuhan sebelum persidangan kami sudah mempersiapkan dia ya dengan matang, sehingga ketika dia memang harus menghadapi ingatan itu lagi, dia tidak sehisteris yang seharusnya, tidak sehisteris sejak awal. Dan kami juga sudah di bawah lembaga psikologi terapan Persona, LPT Persona, di bawah psikolog Romo Samuel, di mana di situ Intan dilatih bagaimana caranya meregulasi emosi, menstabilisasi emosi ketika itu sedang berjalan, ketika trauma itu menyerang kembali, ketika ingatan itu menyerang kembali. Satu hal yang perlu kita ketahui tentang kondisi traumatis adalah mereka akan kembali ke situasi tersebut ketika ada trigger-trigger kecil, seperti teriakan. Kalau kakak-kakak sekalian tadi lihat, saya pasti menegur beberapa orang yang teriak. Meskipun yang teriak itu bukan pelaku, tapi teriakan itu akan menstimulus dia untuk kembali ke masa lalu. Dan misalnya dia melihat kekerasan di TV, kami tuh sangat membatasi dia dalam menonton media apapun itu. Bahkan sampai hari ini dia tidak bisa memegang gadget apapun, karena itu akan men-trigger dia lagi ketika dia melihat kekerasan, ketika dia melihat adegan-adegan teriakan seperti itu. Biasanya traumatisnya ini seperti apa Kak tindakannya? Bisa nangis, teriak, dan dia bisa diam seharian. Dia fungsinya tinggi banget. Memang seperti yang diketahui ya, seperti yang tertulis di sini juga, kondisinya tuh sangat-sangat labil, tapi udah agak membaik. Cuman aku ada ingatin Intan, bagaimanapun kita harus menghadapi memori itu. Dan oleh psikolog sendiri disarankan bahwa kamu harus berani menghadapi trauma itu, menghadapi luka itu lagi, apalagi ketika menghadapi persidangan. Kamu harus siap dengan ingatan itu. Dan kemarin sama psikolog diminta untuk menuliskan kejadian secara rinci. Itu untuk membantu dia melatih cara menghadapi trauma. Setelah menulis, kalau di pertengahan misalnya dia kesulitan, dia harus aku berikan lagi stabilisasi pernafasan, stabilisasi emosi, teknik pernafasan tertentu. Bahkan aku sampai memberikan beberapa kali teknik meditasi sehingga itu bisa membantu dia melihat sesuatu dengan lebih jelas lagi, karena dia masih susah membedakan mana yang salah, mana yang benar. Terlalu sering dihakimi, dia akhirnya menilai sesuatu itu salah. Dia ngerasa dia tuh disalahkan terus, dihakimi terus, negatif.